Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, rahmatnya, hidayahnya kita di pagi hari ini bisa menunaikan beberapa ibadah sekaligus. Salat berjamaah, silaturahmi, majelis ilmu, dan memakmurkan masjid. Semoga semua ibadah tersebut telah diterima, diridhoi, diberkahi, dilipat gandakan pahalanya. Semoga dijadikan penghapus dosa, penghalang bencana. Semoga menjadi pengundang rezeki, menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raya Cipinang yang dirahmati Allah. Kurang lebih sebulan lagi kita akan sampai di Idul Adha, di mana salah satu ibadahnya adalah kurban. Maka saya di kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan motivasi saja ya. Saya biasanya paling senang, paling suka materi itu adalah yang memotivasi amal, memotivasi ibadah. Karena kalau dengan motivasi tersebut kemudian ada yang tersentuh, tergugah, tergerak untuk menunaikannya, maka insya Allah saya akan dapat pahalanya juga. Maka yang akan saya sampaikan adalah tentang fadailul kurban. Keistimewaan dan keutamaan kurban. Tapi ini cukup panjang, barangkali 2 pertemuan ya. Ada 21 keutamaan kurban itu Pak. Kurban itu ibadah yang bukan hanya spesial, mungkin lebih tepatnya super spesial. Karena ternyata keistimewaannya berderet-deret Pak, banyak sekali. Mari kita mulai saja karena ini materi yang cukup panjang. Yang pertama adalah kita semua kan tahu ya bahwa pernah saya terangkan gitu. Bahwa di Al-Quran itu kandungan-kandungan Al-Quran yang paling istimewa, paling utama, paling penting biasanya ditaruhnya di surat panjang apa surat pendek Pak? Ya. Ajaran Al-Quran yang paling penting, paling istimewa, paling utama oleh Allah ditempatkan di surat panjang, surat pendek biasanya. Surat pendek Pak ya. Contoh nih, kandungan Quran itu kan ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada sejarah gitu ya. Kan yang paling utama, paling penting kan akidah, tentang masalah ketuhanan. Akidah. Nah, masalah akidah itu di Quran rata-rata di surat pendek. Contoh tentang bahwa Allah itu Maha Esa, tidak beranak, tidak diperanakan, itu tentang tauhid kan. Allah simpan di surat yang sangat pendek, yaitu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad gitu. Sedangkan sejarah, urusan fikih kebanyakan di surat panjang, surat Al-Baqarah. Tentang bagi waris di surat An-Nisa, ya. Tentang wudu di surat Al-Maidah, surat-surat. Tentang akidah di surat-surat sangat pendek, di juz amma itu.
Apa hikmahnya ya? Bagian-bagian terpenting dalam Al-Quran Allah simpan di surat sangat pendek. Inilah maha bijaknya Allah ya. Bagian-bagian terpenting ajaran Islam ditaruh di surat pendek. Biar yang paling malas baca Quran pun hafal gitu. Biar yang paling awam pun bisa hafal. Sedangkan urusan-urusan yang lebih rumit, ulama saja yang paham gitu kan, ditaruh di surat panjang. Nah tetapi ternyata ada dua ibadah yang sebegitu penting dan istimewanya sampai Allah tempatkan ibadah ini di surat sangat pendek gitu. Biasanya kalau ibadah itu di surat yang cukup panjang perintahnya, ini di surat pendek. Surat yang biasanya untuk akidah, biasanya untuk tauhid gitu. Tapi ada dua ibadah yang saking pentingnya Allah simpan di surat pendek. Bahkan bukan cuma surat pendek, ini mah surat paling pendek. Yaitu ibadah sholat dan ibadah kurban. Inilah isyarat pentingnya kurban itu. Yaitu di surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli, maka sholatlah kalian li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan kurbanlah. Tuh. Ini menandakan ini dua ibadah paling penting, paling utama. Sampai Allah tempatkan di surat paling pendek. Gitu. Jelas gak Bu? Itulah keutamaan kurban yang pertama Pak. Yang kedua, kurban itu tanda bahwa kurban itu sangat istimewa adalah bahwa kurban itu Allah tempatkan informasinya sejak awal sejarah manusia. Jadi kurban itu dilakukan sudah sejak awal sejarah adanya manusia di muka bumi ini. Jadi kurban itu ibadah paling tua. Ibadah paling tua. Jadi karena saking istimewanya Allah tempatkan kurban itu di awal sejarah manusia Pak. Karena memang begitu ya. Yang hal-hal yang istimewa, hal-hal yang sangat penting biasanya ditaruh di awal. Contoh surat paling istimewa kan Al-Fatihah, Allah simpan di awal. Ya kan? Di awal. Surat pertama. Rukun Islam yang paling utama, rukun Islam ada 5, paling utama adalah rukun Islam yang pertama Allah simpan di awal. Rukun iman ada 6, yang paling utama adalah beriman kepada Allah. Allah simpan di awal. Meskipun tidak semuanya, ada sedikit yang disimpan di akhir. Contohnya Nabi paling istimewa, Nabi paling mulia, Nabi Muhammad Allah taruh di akhir gitu. Tapi lebih banyak hal-hal yang paling penting itu Allah simpan di awal. Kurban itulah indikasinya kemuliaannya. Kurban itu Allah simpan secara historis di awal sejarah manusia. Yaitu dalam kisah dua anak Adam. Di surah Al-Maidah ayat 27 dalilnya. Kisahnya ada di Al-Maidah 27. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu 'alaihim naba abnai Adam id qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar." Dan ceritakan olehmu Muhammad kepada umatmu kisah dua anak Adam ketika mereka berkurban. Kurban yang satu ditolak, kurban yang satu diterima, kurban yang satunya lagi ditolak. Kita semua sudah sering dengar ceritanya, yaitu kisah kurbannya Qabil dan Habil. Berarti di awal Pak, disimpan di awal. Kita ini nggak tahu bahkan sejarah sholat, haji, umroh, saum gitu. Sejak Nabi siapa gitu ya. Kurban malah ada di awal. Dan sedikit kita ulang kisah Qabil dan Habil tuh ya. Jadi ini poin ketiga juga Pak. Poin pertama kan tadi, poin kedua tadi kan ini kurban itu ibadah paling tua dalam sejarah ya. Karena dimulai sejak anak Adam yang sulung Qabil dan Habil.
Dan yang ketiganya di kisah ini juga kurbannya Qabil dan Habil. Poin ketiganya, keistimewaan kurban itu adalah bahwa kurban itu ibadah yang pertama kali dijadikan solusi atas masalah yang terjadi di antara manusia. Masalah siapa? Masalah pertama umat manusia itu kan perselisihan Qabil dan Habil. Itulah masalah pertama umat manusia. Perselisihan Qabil dan Habil. Ternyata solusi yang ditetapkan oleh Allah adalah bukan saum, bukan ibadah-ibadah lain, tapi kurban solusinya. Jadi isyaratnya itu mudah-mudahan dengan kurban itu segala permasalahan kita sesama manusia itu mudah-mudahan dikasih jalan keluar. Itu isyaratnya, Pak. Qabil dan Habil itu kan bertengkar. Gara-gara ini kisah ini dalilnya ada di banyak riwayat ya. Di antaranya di kitab Al-Bidayah wa Nihayah juz 1 halaman 86 Ibnu Katsir. Dari riwayat Abdullah bin Abbas. Hadisnya panjang ya. Kalau saya bacakan bahasa Arabnya bisa habis waktu nih. Jadi gini. Anak Nabi Adam itu terlahir anak kembar terus. Setiap kembar itu sepasang, laki perempuan. Maka ketika anak-anak Nabi Adam itu tumbuh dewasa, terutama yang sulung, Qabil dan adiknya Habil, turunlah perintah dari Allah bahwa tidak boleh menikah dengan saudara kembar gitu. Jadi pernikahan itu hanya dibolehkan dengan boleh. Jadi anak Nabi Adam itu pernikahan saudara kandung boleh tuh Pak. Kalau kita kan nggak boleh. Boro-boro saudara kandung kita mah dengan ponakan dengan nggak boleh ya. Anak-anak Nabi Adam saudara kandung boleh. Kenapa? Kalau nggak boleh mau nikah sama siapa belum ada tetangganya ya. Jadi anak Nabi Adam nikah saudara kandung. Yang dilarang adalah pernikahan dengan saudara kembar gitu. Maka ketika turun perintah itu Qabil sama Nabi Adam tidak boleh menikah dengan saudara kembarnya. Habil juga tidak boleh. Suruh milih kalau mau menikah pilih saudara kembar saudaramu, saudara kembar yang lain gitu. Habil milihnya pengen nikah dengan saudaranya Qabil gitu. Kebetulan saudara Qabil tuh paling cantik Pak ya. Dibanding saudari-saudari kembar yang lain, saudari kembarnya Qabil tuh paling cantik. Maka Habil tuh malah pengen nikah sama kakaknya itu. Ya. Habil pengen nikah sama kakaknya. Maka Qabil nggak mau. Qabil mengatakan ana ahakku bi ukhti minka, kan gitu kalimatnya tuh. Aku lebih berhak untuk menikah dengan saudari kembarku gitu. Enak aja lah saudari kembarku lebih cantik gitu. Itulah masalah pertama manusia, urusan perempuan ya. Maka Nabi Adam membujuk Qabil gak mau, tetap dia pengen nikah dengan saudari kembarnya karena memang lebih cantik. Maka Nabi Adam meminta kepada Allah penyelesaian itu, bagaimana jalan keluarnya. Maka turunlah perintah dari Allah, suruh kedua-duanya untuk berkurban. Nanti akan ada kurban yang diterima, di antara kedua itu akan ada kurban yang ditolak. Maka kurban yang diterima, siapapun yang kurbannya diterima, dialah yang berhak menikah dengan yang cantik itu, dengan saudarinya Qabil. Maka keduanya sepakat itu menjalankan solusi itu, udah kurban. Dan kita semua tahu akhir kisahnya ya, bahwa kurban Qabil lah yang ditolak, kurban Habil lah yang diterima. Kemudian Qabil membunuh Habil. Itulah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Maka Rasulullah bersabda bahwa
ma min nafsin kutila ila ala ibnai adam al awal kiflu min damiha li annahu awala man sanal qatla. Hadis Bukhari Muslim. Seluruh pembunuhan sampai akhir zaman, maka Qabil itu kebagian dosanya. Miliaran mungkin, miliaran pembunuhan sampai akhir zaman terhadap nyawa manusia, Qabil kebagian dosanya. Karena dialah manusia pertama yang nyontohin pembunuhan. Itulah namanya dosa zariyah. Maka para ulama banyak yang menduga bahwa di neraka nanti azab paling pedih bukan Firaun. Azab paling pedih adalah diantaranya Qabil. Karena dia menanggung seluruh pembunuhan sampai akhir zaman. Dia ikut menanggung dosanya. Nah, pertanyaannya, kenapa pembunuhan itu tidak bisa dicegah sama Nabi Adam? Ada yang tahu, Pak? Kan Nabi Adam masih ada. Nah, ada informasinya di sini dalam hadis ini. Nabi Adam itu ketika menyampaikan solusi itu kepada dua anaknya, bahwa solusinya perselisihan kalian adalah kurban. Kurbanlah kalian berdua, kurbankan apa yang menjadi profesi kalian. Jadi kurbannya itu kalau Habil itu peternak, kurbannya domba. Kalau Qabil itu petani, kurbannya sayuran gitu. Nanti kurban yang diterima berhak untuk menikah dengan saudarinya Qabil gitu. Kurban yang ditolak harus patuh gitu. Nah, setelah menyampaikan itu turunlah perintah dari Allah ya. Wa dhahaba Adam liyahujja ila Makkah. Tuh dalilnya begitu, Pak. Jadi dalam riwayat Ibnu Katsir yang lebih rinci dikatakan Allah berfirman kepada Nabi Adam setelah menyampaikan solusi itu kepada anaknya. Allah berkata kepada Nabi Adam, wahai Adam, innali baitun fil ardi. Wahai Adam, aku punya rumah di muka bumi. Maka berkunjunglah engkau hari ini juga gitu ke rumahku. Di mana rumahmu? Wah ya Allah, kata Nabi Adam, rumahku ada di Mekah. Jadi Ka'bah itu sejak zaman Nabi Adam sudah ada. Maka yang paling kuat para ulama meyakini Ka'bah itu yang bangun pertama adalah malaikat. Berangkatlah Nabi Adam hari itu juga. Nabi Adam pun berpesan ya, menitipkan keluarganya kepada Qabil. Bagaimana kurban kami? Lakukan saja. Nanti siapa yang nanti kalau sudah ketahuan siapa yang ditolak, siapa yang diterima, tunggu aku untuk menikahkan kalian gitu ya. Nabi Adam pun berangkat, makanya nggak bisa dicegah itu ya, nggak sempat dicegah karena Nabi Adam berangkat ke Mekah mengunjungi Baitullah. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa kurban Qabil ditolak? Karena Qabil itu seharian keliling di kebunnya sampai seharian mencari sayuran yang paling layu, paling digigit ulat, paling busuk gitu, dicari gitu. Saking pelitnya tuh Pak ya. Sampai-sampai dalam riwayat Ibnu Katsir itu ketika dia temukan, dia petik. Dan tadi saya lupa, cara kurbannya itu bukan disembelih kan, itu udah disampaikan juga oleh Nabi Adam, bukan disembelih, tapi kurbannya itu ditaruh di atas bukit sore hari. Tanda diterimanya gimana? Pagi harinya tengok lagi ke atas bukit. Kurban yang hilang dari atas bukit itulah yang diterima. Sedangkan yang masih ada tergeletak di atas bukit itulah yang ditolak begitu. Maka Qabil pun membawa setangkai sayuran ke atas bukit. Sambil naik dia liatin setangkai sayuran itu. Masih ada tersisa daun yang segernya, dia petik Pak, dia makan. Gitu. Saking pelitnya itu ya. Dedaunan yang tersisa yang masih segar dia petik, dia makan. Sehingga betul-betul yang layu dan udah digigit ulat naik ke atas. Taruh di atas. Inilah pelajaran untuk kita ya, bahwa kurban itu tidak boleh binatang yang cacat. Tidak boleh sama sekali mengorbankan yang cacat. Ya. Teliti betul-betul hewan kurban kita itu. Jangan sampai ada cacat di seluruh tubuhnya. Adapun kalau sudah diteliti ternyata luput gitu ya. Ketika sudah dibeli, sudah dibayar, ketika mau disembelih ketahuan ada cacat sedikit di bagian tubuhnya yang tersembunyi. Baru ketahuan ketika mau disembelih, bagaimana solusinya?
Kalau pedagangnya masih ada, tukerin Pak. Tukerkan. Kalau pedagangnya sudah nggak ada atau pedagangnya membantah gitu, ya sudah nggak apa-apa. Sah-sah saja itu Pak. Kenapa? Karena kita tidak sengaja Pak. Sudah berusaha, tidak sengaja, nggak ketahuan. Yang tidak boleh itu kalau sengaja membeli kurban yang cacat karena diskon. Nah itu Pak ya. Nggak boleh itu. Nah, adapun Habil seharian di kandangnya nyari kambing, nyari domba, sebaliknya dari Qabil. Nyari domba yang paling gemuk, paling sehat gitu. Kemudian dituntunnya naik ke gunung, naik ke bukit. Sampai ada kisah katanya dalam riwayat tafsir itu bahwa ketika naik ke bukit karena bukitnya cukup terjal, maka Qabil khawatir kambingnya terpeleset sehingga luka di kakinya. Dia gendong itu kambingnya. Dia gendong pula. Itulah Habil Pak. Qabil sangat pelit, Habil sangat dermawan urusan kurban itu. Maka kalau bercerita kepada anak supaya anak tidak pelit gitu. Kisah yang kita ungkap tuh jangan cuman kisah Korun Pak. Ada sosok sama pelitnya jauh sebelum Korun. Namanya sama-sama dari Q ya, yaitu Qabil. Ya. Ditakdirkan namanya sama huruf awalnya. Ini Qabil, ini Korun itu. Ada dua sosok ini. Nah, pagi harinya dilihatlah ke atas bukit. Ternyata yang hilang adalah kurbannya Habil. Paghadiba, maka marahlah Qabil. Nah ini Pak ya. Qabil itu marah. Dan orang kalau marah itu biasanya nggak berpikir jernih. Dia marah sama Habil. Padahal ditolaknya kurban dia, apakah gara-gara Habil? Bukan gitu. Ini pelajaran juga ya, kalau marah itu seringkali salah sasaran itu. Bukan, memangnya salahnya Habil gitu kurbannya dia ditolak? Enggak. Kan yang memutuskan menerima atau menolak kan Allah itu. Dia mengatakan la aqtulannak, aku bunuh engkau hatta la tankiha ukhti. Aku bunuh engkau biar engkau enggak nikah sama saudariku gitu ya. Inilah kisahnya Pak ya. Jadi dari kisah ini ada 2 poin. Tadi poin kedua bahwa kemuliaan dan keutamaan kurban itu syariat tertua dalam sejarah manusia. Di antaranya gitu, di antara syariat paling tua dalam sejarah manusia adalah kurban. Dan yang ketiga bahwa permasalahan pertama anak cucu Adam adalah perselisihan Qabil dan Habil. Maka Allah menetapkan solusinya adalah kurban. Itulah keistimewaannya. Yang keempat, hadirin dirahmati Allah, ada 3 makhluk yang oleh Allah pernah diangkat dari bumi Pak. Pernah diangkat dari bumi kemudian ke langit ya. Kemudian diturunkan lagi ketika masih hidup. Siapa 3 makhluk ini? Yang pertama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika masih hidup diangkat nembus langit ke-7 sampai Baitul Maqmur, sampai ke hadapan Sidratul Muntaha. Kemudian diturunkan lagi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian yang kedua siapa Pak? Yang diangkat ke atas ke langit. Kemudian nanti diturunkan lagi Nabi Isa. Nabi Isa naik sampai sekarang ada di langit. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj ketemu dengan Nabi Isa. Kalau nggak salah di dalam hadis Bukhari itu di langit ke-4 beliau ketemu dengan Nabi Isa. Entah bagaimana kehidupan beliau di langit itu. Nanti di akhir zaman beliau diturunkan untuk menumpas Dajjal. Satu lagi yang diangkat oleh Allah kemudian diturunkan lagi ke bumi. Ada yang tahu Pak? Satu lagi siapa? Hewan kurbannya Habil itu ya. Hewan kurbannya Habil itu kan tadi ditaruh di puncak bukit. Pagi-pagi dilihat hilang. Bagaimana bisa hilang? Kembali ke hadis yang tadi ya. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dengan sanad yang sahih dikatakan fanazalat narun faakalat kurbana Habil.
Maka dari langit itu turun semacam api, menyambar dan mengambil kurbannya Habil. Dibawa ke atas. Kemana kurban Habil itu? Dibawa pergi. Ada di kitab Dur Al-Manthur, Imam As-Suyuti, juz 5 halaman 259. Bi isnadin jayyid, dengan sanad yang baik, sanad dan yang sahih. Juga ada di tafsir Ibnu Katsir ceritanya. Juz 3 halaman 77. Dari Abdullah bin Abbas dan dari Abdullah bin Abbas. Saya bacakan potongan hadisnya ini karena panjang juga hadisnya ya. Di sini katakan patuku bila minal kabshi fa khazanahullahu fil jannah arba'ina kharifan wa huwal kabsul ladzi dabahahu Ibrahim. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan fa khazanahullahu fil jannah arba'ina kharifan wa huwal kabsul, sama kalimatnya persis sama. Ada dua kitab, saya sampaikan ini dua hadis di dua kitab. Maka kurban Habil pun diambil oleh Allah dari puncak bukit. Fa khazanahu fil jannah. Allah simpan di sorga. Kemudian diturunkan ke bumi gitu. Dan itulah domba yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Sebagai gantinya nyembelih Ismail. Jadilah kemuliaan keempat, Pak. Hewan kurban milik Habil diambil dari atas bukit, dibawa ke sorga, tinggal di dalamnya sekian lama. Sampai dia diturunkan, disembelih oleh Nabi Ibrahim sebagai pengganti Nabi Ismail. Allah membuat kisah ini dengan tujuan apa? Saya yakin dengan tujuan memberikan isyarat ya, memberikan informasi betapa mulianya ibadah kurban ya. Betapa mulianya ibadah kurban. Padahal kan ibadah harta yang berupa ternak, ibadah harta yang wujudnya berupa ternak kan bukan cuman kurban. Ya, betul nggak? Ibadah harta yang wujudnya berupa ternak apa? Zakat ternak. Ya. Peternak unta, zakatnya unta. Peternak sapi, zakatnya sapi. Peternak kambing, zakatnya kambing. Terus juga ibadah harta yang berupa ternak adalah akikah. Ibadah harta yang berupa kurban ada juga ya kurban. Dari seluruh ibadah harta yang berupa ternak itu tidak ada yang sampai ditaruh di sorga, Pak. Hanya kurban saja itu. Dan diturunkan sebagai penggantinya Habil. Makanya di Quran itu ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, golok sudah hampir nempel di lehernya Nabi Ismail. Allah pun menyeru dari langit, wa fadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najil muhsinin inna hadalahu wal balaul mubin wa fadainahu bidzibhin adim. Maka kami gantikan Ismail itu dengan hewan sembelihan yang gemuk. Itu hewannya dari mana? Bukan beli, Pak, bukan. Tiba-tiba ujung-ujung ada saja di sebelahnya Nabi Ibrahim. Jadi kurbannya Habil dengan kurbannya Nabi Ibrahim itu nyambung itu, Pak. Kisahnya itu. Karena hewannya itu juga. Itulah yang menjawab keheranan saya dulu ya ketika kecil. Saya baca sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Para sahabat bertanya, ya mahadal udhiyah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kurban itu apa sih hakikatnya? Begitu. Para sahabat nanya begitu ke Rasulullah. Kurban itu hakikatnya apa sih ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, millatu abikum Ibrahim. Kurban itu adalah sunnahnya nenek moyang kalian, yaitu Ibrahim. Gitu. Saya heran ketika dulu pesantren, saya heran. Kok Rasulullah ditanya tentang hakikat kurban, kok dikaitkannya cuma sama Nabi Ibrahim? Padahal ada yang lebih awal dari Nabi Ibrahim, yaitu Habil, gitu kan? Kenapa malah dikaitkan ke Nabi Ibrahim? Gitu. Ternyata setelah saya bisa lacak sendiri hadis-hadis sahih ya, jawabannya itu mungkin ada dua ya. Pertama, kenapa dikaitkannya dengan Nabi Ibrahim? Pertama adalah karena tata cara kurban kita umat Nabi Muhammad itu miripnya dengan kurbannya Nabi Ibrahim. Kalau dengan kurbannya Habil mah nggak mirip atau nggak disembelih, Pak. Ditaruh di atas bukit gitu. Jadi nggak sama tata caranya.
Yang keduanya, kurbannya kita umat Nabi Muhammad dikaitkan dengan kurbannya Nabi Ibrahim karena masih nyambung juga dengan kurbannya Habil gitu. Masih nyambung. Itulah poin keberapa tuh Pak? Poin keempat ya. Bukti mulianya ibadah kurban adalah sampai hewan kurbannya Habil ditaruh di sorga Pak. Jadi ini apa namanya, kita malah belum ke sorga. Itu domba itu mah udah gitu. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang ke 5 sekarang ya, yang kelima. Oh, saya salah menomorin ini berupanya. Yang kelima, kurban itu adalah salah satu ibadah yang sekaligus mengikuti 2 sunnah Nabi. Sunnah 2 orang Nabi gitu ya. Yaitu sunnahnya Nabi Muhammad dan sunnahnya Nabi Ibrahim. Ini istimewa, berarti kita mendapat pahala mengikuti 2 orang Nabi Pak. Ya. Di dalam surat An-Nahl ayat 123 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Dan kami wahyukan kepadamu Muhammad agar mengikuti milahnya Nabi Ibrahim gitu. Tuh. Jadi kita ini umat Nabi Muhammad adalah umat yang diperintahkan mengikuti 2 nabi, yaitu Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad, dan milah Nabi Ibrahim. Sama itu, sunnah sama milah itu samalah ajaran gitu ya. Nah, ibadah kita yang merupakan ketaatan terhadap ajaran 2 orang Nabi apa saja, kan tidak banyak tuh ya. Pertama haji ya, yang merupakan sunnah Nabi dan sunnah Nabi Ibrahim itu adalah haji. Kemudian khitan. Kemudian yang ketiga kurban. Maka 3 ibadah ini pahalanya double Pak. Ngikuti sunnah 2 orang Nabi. Itu poin ke-5 ya. Kemudian poin ke-6. Poin ke-6. Saya tidak ulang kisahnya, ini kita sudah sering dibahas juga oleh para dai ya. Dalilnya ada di surah As-Saffat ayat 100 sampai 107. Dimulai dari Rabbi habli minas solihin. Itu kisah penyembelihan. Kisah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Gitu. Dan kita semua tahu ujung kisah ini adalah digantikan dengan domba tadi. Maka di sini ada poin berikutnya, poin ke-6. Ya. Ada poin ke-6 dalam kisah ini tentang mulianya surat As-Saffat ayat 100 sampai 107. Jadi begini kalimatnya, kemuliaannya itu. Bahwa ujian terberat pertama dari Allah untuk manusia. Ujian terberat yang pertama kali dalam sejarah dari Allah untuk umat manusia adalah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Menurut saya itulah ujian terberat pertama dari Allah kepada manusia. Bayangin Pak, Nabi Ibrahim itu menyembelih anak itu kan, aduh luar biasa, gak bakalan kuat tuh. Selain Nabi Ibrahim gak bakalan kuat itu, nyembelih anak. Jangankan anak disembelih itu ya, anak hilang saja, anaknya Ridwan Kamil. Ke bawah sedih saya juga Pak, itu anak hanyut di sungai, gak ketemu-ketemu. Aduh, sedihnya luar biasa. Ini lebih parah, lebih berat lagi tuh ujian adalah Nabi Ibrahim. Ini mah sama hanyut di sungai. Beratan mana? Anak hanyut di sungai apa suruh nyembelih anak? Lebih berat suruh nyembelih anak Pak. Inilah ujian terberat kepada umat manusia dari Allah. Udah begitu Nabi Ibrahim itu sangat sayangnya luar biasa sama Nabi Ismail. Itu anak hasil doa puluhan tahun Pak. Nabi Ibrahim kan susah punya anak. Beliau doa puluhan tahun. Ada yang bilang sampai 80 tahun berdoanya sampai baru punya anak. Udah lahir anak dipisahin lagi oleh Allah. Misahnya juga dipisahinnya puluhan tahun juga. Nabi Ibrahim tinggal di Palestina, anaknya disuruh tinggal di Mekah.
Itu terpisah puluhan tahun nggak pernah ditengok itu. Kenapa nggak pernah ditengok? Mungkin oleh Allah dilarang itu. Nggak boleh ditengok dulu gitu. Sampai kemudian sampai udah nikah baru ditengok itu. Ketika sudah ketemu pasti kangennya luar biasa. Malah turun perintah untuk disembelih. Wah itu beratnya luar biasa Nabi Ibrahim. Tapi luar biasa taatnya Nabi Ibrahim kan. Nah ternyata jalan keluar dari ujian yang sangat berat ini adalah kurban. Ya kan? Jalan keluar dari ujian yang sangat berat ini adalah kurban. Maka dari kisah ini mudah-mudahan kurban-kurban yang kita tunaikan adalah jalan keluar dari berbagai ujian berat dalam hidup kita. Itu ya. Itulah pesannya itu Pak. Ya, isyaratnya itu. Kita ini kan sebagai seorang muslim, seorang mukmin pasti dikasih ujian. Ujian hidup ya. Kadang-kadang ringan, ujian itu kadang-kadang sangat berat. Maka dari kisah ini saya meyakini bahwa kurban itu adalah jalan keluar dari berbagai ujian hidup kita itu. Sehingga lebih mudah solusinya gitu. Itulah keistimewaan yang ke-6 ya Bu ya. Ke-6. Bahwa catatannya itu adalah ujian terberat pertama dari Allah untuk umat manusia adalah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Dan ternyata jalan keluar yang Allah tetapkan untuk ujian teramat berat ini adalah kurban gitu. Itu yang ke-6, yang ke-7. Keistimewaan kurban adalah ada di hadis ini. Hadis saya temukan di syarah kitab Tauhid bin Baz. Hadisnya nomor 100 dari Tariq bin Syihab, ini hadis sahih. Rasulullah SAW bercerita sebuah kisah yang cukup panjang. Jadi kisahnya itu begini. Rasulullah SAW tiba-tiba ketika ngumpul dengan para sahabat, Rasulullah bilang begini. Dakhalal jannah rajulun fi dubabin wa dakhalan nar rajulun fi dubabin. Kata Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki dahulu ada seorang laki-laki masuk sorga hanya gara-gara lalat. Dan ada satu orang laki-laki temannya yang masuk neraka juga hanya gara-gara lalat. Para sahabat bertanya, kaifa yakunu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Ada orang masuk surga hanya gara-gara lalat, ada orang masuk neraka hanya gara-gara lalat. Maka Rasulullah pun bercerita ya, ada 2 orang sahabat laki-laki bepergian jauh. Di perjalanan mereka keletihan, kelaparan, keletihan, menempuh padang pasir segitu lama. Akhirnya ketemu dengan sebuah kampung. Mereka pun gembira dan segera menghampiri kampung tersebut. Tapi ternyata di gerbangnya kampung tersebut ada seorang penjaga yang badannya kekar, membawa pedang, dan di sebelahnya di sampingnya gerbang kampung itu ada berhala yang besar, patung yang besar. 2 orang yang hendak masuk kampung tersebut dicegat dan dikatakan, kampung kami tidak boleh dimasukin oleh siapapun, kata penjaga tersebut. Kampung kami tidak boleh dimasukin oleh siapapun sebelum dia mempersembahkan kurban dulu untuk berhala kami ini. Gitu. Dari sini makanya dalam istilah bahasa Arab itu sesajen itu kurban juga Pak. Karena kan itu sebenarnya sesajen. Sesajen dipersembahkan kepada berhala itu kurban juga disebutnya. Kalau di kita kan beda ya. Kalau yang Idul Adha itu kurban, kalau kepada selain Allah itu sesajen kan gitu. Dalam bahasa Arab sama rupanya. Kenapa sama? Karena kurban itu artinya mendekatkan diri itu. Sesajen juga mendekatkan diri, tapi bukan kepada Allah, tapi kepada setan gitu. Kurban dulu kalian kepada berhala kami. Maka 2 orang ini mengatakan mali syai'un uqarriba. Kami enggak bawa binatang apapun untuk dikurbankan. Ya. Kurbankan binatang gitu ya. Kami tidak bawa apa-apa. Maka kata penjaga, qarrib walau dzubaban. Berkurbanlah untuk berhala kami. Meskipun seekor lalat gitu. Maka orang yang pertama ini karena imannya kurang kuat gitu.
dan dia memang letih, lapar, pengen segera masuk ke kampung itu. Dia segera cari lalat, ketemu deket tong sampah, dia pegang lalat itu, dia bunuh, dia taruh di depan berhala tersebut. Maka dia masuk, dibolehkan masuk. Tinggal yang satunya lagi, kata si penjaga, giliran kamu gitu. Korib, berkurbanlah kamu, lisona min hada, untuk berhala kami ini. Orang ini imannya, tauhidnya bagus ya. Dia mengatakan, wallahi lan uqarriba li ghairillah walau dzubaban. Demi Allah, aku tidak akan pernah mau berkurban untuk selain Allah, meskipun cuma seekor lalat gitu. Maka dipenggal langsung lehernya sampai lepas, Pak. Meninggal orang ini. Maka kata Rasulullah, fadzakar rajul, itulah ar-rajul dakhalal jannah bidzubabin. Inilah yang satu orang masuk sorga gara-gara lalat, yang satunya lagi masuk neraka hanya gara-gara lalat. Maka dari hadis ini ada pelajaran ya, sebelum ke kurban ya, ada pelajaran. Pelajarannya apa? Hati-hati, jangan pernah seumur hidup kita melakukan sesajen, Pak. Jangankan sesajen kepala kambing, kepala sapi. Dalam hadis ini sesajen seekor lalat saja ke bawah mati neraka itu. Ya. Ada nggak di negeri kita sesajen lalat? Nggak ada, Pak. Di negeri kita sesajen itu minimal kepala kambing, maksimalnya kepala sapi. Saya ketika 10 hari di Gunung Merapi bersama puluhan santri ngebantu pengungsi di sana, saya saksikan itu ya. Di sana itu kalau ngasih sesajen ke Gunung Merapi itu kepala sapi 7 ekor dibawa ke atas kawah, dilemparkan sebagai sesajen kepada sang penunggu Gunung Merapi yang mereka namakan Kiai Petruk, Pak. Jangankan kepala sapi, lalat saja gitu. Bagaimana kalau sesajen sayuran-sayuran gitu, buah-buahan gitu, sama aja ya. Kemudian di hadis ini tuh informasi yang terkait dengan kurbannya adalah apa? Bahwa gini kalimatnya tuh kalau mau dicatat ya Bu ya. Poin ke-7 ya Bu. Jangankan unta, jangankan sapi, jangankan kambing, seorang muslim bahkan bisa masuk surga hanya karena seekor lalat. Jelas nggak Pak? Ya. Jadi dalam ketaatan kepada Allah, untuk ketaatan kepada Allah, jangankan unta, sapi, kambing, seekor lalat pun bisa membawa kita masuk surga. Itu yang ke-7. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8. Oh iya, tadi ada yang kelewat satu pesan ya. Satu pesan lagi tadi yang kelewat, tapi ini memang tidak masuk ke poinnya. Jadi dalam kisah perintah untuk menyembelih Nabi Ismail itu kemudian dibatalkan dan diganti dengan domba tadi ya, dombanya Habil tadi. Itu kan ada pesannya. Pesannya tuh gini Pak, kenapa dibikin kisah begitu? Tadinya mau menyembelih manusia, menyembelih anak gitu ya, diganti dengan menyembelih domba gitu. Itu salah satu pesannya tuh gini, isyaratnya gitu ya. Ini teguran keras buat orang-orang yang enggan kurban ya. Bahwa Allah itu maha berhak untuk memerintah manusia, jangankan nyembelih kambing, bahkan nyembelih anaknya. Gitu. Jelas gak? Allah itu maha berhak untuk memerintah manusia, jangankan nyembelih sapi, nyembelih kambing. Bahkan Allah berhak untuk memerintah manusia, nyembelih anaknya. Jadi sungguh kurang ajar luar biasa kalau ada seorang manusia disuruh kurban tidak mau. Jelas Pak ya? Begitu. Sebenarnya pesannya tuh begitu ya. Buktinya Nabi Ibrahim langsung taat itu ketika disuruh nyembelih anak. Kenapa? Karena memang Allah berhak. Kenapa? Kita ini semuanya milik Allah. Hidup kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, jasad, ruh, semuanya milik Allah. Maka Allah berhak melakukan apapun, memerintahkan apapun kepada kita. Bahkan sampai nyembelih anak sekalipun. Gitu. Ini kan tidak nyembelih anak, cuma suruh nyembelih sapi gitu. Tapi banyak yang segitu pelitnya sampai gak pernah seumur hidup
Kurban itu. Hadirin yang dirahmati Allah. Ya, itu yang ketujuh, yang kedelapan sekarang. Kurban itu 3 predikat ibadah spesial ada semua sama pada ibadah kurban, Pak. Apa itu 3 predikat ibadah spesial? Gini, saya jelaskan nih. Rasulullah itu kalau menjelaskan ibadah yang sangat spesial ada tiga kalimat. 3 kalimat berbeda-beda. Kadang-kadang Rasulullah itu mengatakan afdalul a'mal. Ibadah paling mulia gitu. Afdalul a'mal itu ibadah paling utama, ibadah paling afdal. Ibadah paling afdal adalah ini gitu ya. Di antaranya saya sampaikan, Rasulullah pernah bersabda afdalul a'mal, atau ditanya oleh sahabat, ayyul a'mali afdal. Ibadah apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, as-salatu fi awali waktiha. Salat di awal waktu. Kadang-kadang beliau ngasih gelar afdalul a'mal, ibadah paling utama. Kadang-kadang Rasulullah memberikan sebutannya adalah a'dhamul a'mal, ibadah paling agung gitu. A'dhamul a'mal, ibadah paling agung adalah ini. Ada satu lagi, yaitu kadang-kadang beliau Rasulullah SAW kalau sedang menceritakan ibadah sangat istimewa memakai kalimat ahabbul a'mal ilallah, ibadah paling dicintai Allah gitu. Jadi ada afdalul a'mal, ibadah paling utama, ada a'dhamul a'mal, ibadah paling agung, ada ahabbul a'mal, ibadah paling dicintai Allah. Itu beda-beda ibadahnya itu. Yang paling afdal, yang paling utama adalah ini, yang paling agung ini, yang paling dicintai Allah ini. Di antaranya yang saya ingat ya, ibadah paling dicintai Allah dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah ditanya, ayyul a'mali ahabba ilallah, ibadah apa paling dicintai Allah? Jawabannya bukan sholat di awal waktu, bukan haji gitu, bukan. Kalau ibadah paling agung haji itu ya, kalau ibadah paling utama adalah sholat di awal waktu. Kalau ahabul a'mal ilallah, ibadah paling dicintai Allah, Rasulullah menjawab, sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim, menggembirakan hati sesama muslim gitu. Lain-lain. Tapi kurban 3-tiganya Pak, saya temukan hadisnya. Hadis pertama Sunan Ibnu Majah 2915 nomornya, dari Abu Bakar Siddiq. Rasulullah SAW ditanya, su'ila Rasulullah ayyul a'mali afdal. Rasulullah SAW ditanya, ibadah apa paling utama? Maka Rasulullah menjawab, at-thajju. Apa itu at-thajju? At-thajju itu kurban. Nama lain dari kurban adalah at-thajju, kurban. Pakai fa sama pakai jim. Ya. Ibadah apa yang paling afdal ya Rasulullah? At-thajju, kurban. Nah, satu, gelar pertama, afdalul a'mal, ternyata kurban. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan di hadis di kitab At-Tamhid Ibnu Abdil Bar nomor 192 halaman 23 dari Abdullah bin Abbas, Rasul mengatakan, ma min nabqatin a'dham indallah min ihraqid dam. Tidak ada ibadah yang paling agung menurut Allah melebihi agungnya menumpahkan darah hewan kurban. Ya, tidak ada ibadah harta yang melebihi agungnya ibadah menumpahkan hewan kurban. Gitu. Makanya orang-orang Islam liberal itu sekarang beberapa tahun yang lalu ya, sekarang juga masih saja mereka mengatakan kurban tuh ya digunakan untuk yang lebih manfaat katanya. Seandainya umat Islam duit buat beli hewan kurban itu dikumpulkan sama umat Islam Indonesia, bisa bikin kampus besar gitu. Bisa ngasih beasiswa sama ribuan kaum muslimin. Begitu mereka mengusulkan Pak. Ya. Bila usulan sesat kayak begitu diikutin, lama-lama haji juga diusulkan gitu. Ngapain haji? Mendingan dibagikan ke fakir miskin. Selesai kemiskinan umat Islam gitu. Ya. Kurban itu padahal dibanding sedekah lebih utama kurban, Pak. Kata Rasulullah di sini tidak ada nafkah. Nafkah itu ibadah harta.
Tidak ada ibadah harta yang lebih agung dibanding kurban. Hadis sahih dari Ibnu Abdul Bar. Sudah dua tadi, afdalul a'mal kurban, a'dhamul a'mal ternyata kurban juga. Tadi gelar ketiga apa tuh? Ibadah paling baik itu. Ibadah paling dicintai Allah. Ahabul a'mal ilallah. Mari kita simak hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 1493 dari Aisyah. Ada juga di kitab Tahrij Miskatul Masabih Ibnu Hajar Asqalani. Rasul bersabda, "Ma amila ibnu Adam min amalin yaumin nahar ahabba ilallah min hiraqatid dam." Tidak ada ibadah yang lebih dicintai Allah. Tidak ada ibadah yang paling dicintai Allah di hari raya Idul Adha melebihi ibadah kurban. Menumpahkan darah hewan kurban. Padahal di hari raya Idul Adha itu ada sholat loh Pak. Sholat Idul Adha. Ya kan? Ada takbir. Ada ceramah khutbah Idul Adha. Ada haji. Ya, betul gak? Ada sholat, ada takbir, ada ceramah, ada haji. Tapi Rasulullah mengatakan tidak ada ibadah di hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah dibanding menyembelih hewan kurban. Jadi sudah tadi saya katakan, kurban itu ibadah yang mendapat 3 gelar sekaligus. 3 gelar ibadah istimewa, yaitu afdalul a'mal, a'dhamul a'mal, dan ahabbul a'mal ilallah. Ibadah paling utama, ibadah paling agung, dan ibadah paling dicintai Allah. Maka sungguh sangat disayangkan apabila seorang muslim cukup harta tapi gak mau kurban. Maunya itu nyateknya doang. Wah. Banyak gak kayak gitu di negeri kita Pak? Yang ke-10 ya. Yang ke-9 ya. Yang ke-9 Bu. Yang ke-9. Kurban adalah ibadah yang paling digemari oleh Rasulullah. Dicintai. Salah satu ibadah yang paling dicintai Rasulullah adalah kurban. Apa buktinya? Ini 2 hadis nih saya sampaikan. Rasul itu sangat gemar kurban Pak. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi 1507 ya. Kata Abdullah bin Umar, aqama Rasulullah SAW bil Madinah asyra sinin yudhahya. Rasulullah itu tinggal di kota Mekah 10 tahun. Kan di Madinahnya tinggal di kota Madinah 10 tahun gitu. Beliau tinggal di kota Madinah 10 tahun dari mulai hijrah sampai meninggal 10 tahun, setiap tahun selalu kurban. Jadi gak ada 1 tahun pun yang beliau gak kurban. Padahal beliau itu selama di Madinah apakah diceritakan banyak uang? Beliau itu Pak, sampai-sampai di hadis Bukhari Muslim Aisyah menceritakan saking ininya ya Rasulullah itu kehidupannya. Kami itu kata Aisyah, kami 2 bulan berturut-turut 3 hilal 2 bulan berturut-turut tidak pernah ada asap masakan mengepul dari dapur kami seluruh istri Nabi. Itu hadis Bukhari Muslim Pak. Betapa Rasulullah SAW itu kondisinya ya. Kemudian sahabat nanya, kaifa ta'isyu? Kaifa ta'isyu ya Aisyah? Bagaimana engkau bisa hidup? Bagaimana kalian bisa hidup? Tidak ada asap masakan dalam 2 bulan berturut-turut 3 kali hilal. Bagaimana kalian bisa hidup? Kata Aisyah, kami hidup selama 2 bulan berturut. Pernah kami hidup 2 bulan berturut-turut hanya dengan aswadan. Apa itu aswadan? Aswadan itu at-tamru wal ma'u. Kurma dan air putih. 2 bulan Pak Rasulullah. Tidak ada makanan enak. Hanya kurma dan air putih. Tapi meskipun demikian Rasulullah itu kurban tiap tahun. Maksain kurban tiap tahun. 10 tahun di Madinah. Gak ada 1 tahun pun yang gak kurban. Yang lebih dahsyatnya lagi Sahih Bukhari 1718 dari Ali bin Abi Thalib. Uhdiyan Nabi SAW mi'ata badanah. Rasulullah itu pernah kurban seorang diri 100 ekor unta. 100 ekor unta sendirian. Betapa Rasulullah itu sangat cinta dan sangat gemar sama
kurban. Hadis ini sekaligus dalil bahwa kurban itu nggak mesti patungan gitu Pak ya. Saya beberapa kali ketemu DKM yang masih belum paham. Saya lihat menjelang Idul Fitri, menjelang Idul Adha, sebentar lagi Idul Adha, di dinding masjid ada tulisan, sapi pertama sudah selesai 7 orang patungan, sapi kedua sudah selesai 7 orang, sapi ketiga sudah 7 orang, sapi keempat baru 6 orang gitu. Masih nunggu 1 orang lagi. Kalau sampai besok tidak ada lagi yang daftar, maka sapi keempat dibatalkan. Gitu Pak. Saya panggil DKM-nya itu, saya ngobrol sama DKM-nya, kenapa dibatalkan? Ustadz kan sapi mah katanya harus 7 orang. Ih kata siapa 7 orang? 7 orang itu batas maksimal. Dalam artian gak boleh patungan sapi lebih dari 7 orang. Kalau kurang mah boleh saya bilang. Jangankan cuma 6 orang. 1 orang seekor sapi boleh gitu. Bahkan 1 orang 7 ekor sapi boleh gitu. Dalilnya mana? Itu dalilnya Rasulullah kurban seorang diri 100 ekor unta gitu. Jadi jangan dibatalin, panggil yang 6 orang ini, bujuk gitu. Kalau tidak ada lagi yang daftar, bujuk. Bagaimana nih kalau sapi Anda ini 6 orang aja patungannya, tambahin patungannya sedikit biar 6 orang gitu. Jangan dibatalin diganti kambing. Kambing itu ngurusnya lebih repot, tulangnya lebih banyak gitu kan. Dan kalau dibagiin lebih banyak yang nolak juga dagingnya itu. Bahkan seringkali terjadi keunikan itu. Ada orang kepada DKM nganterin kurbannya, nuntun kambing. Dia kurban kambing. Tapi ke DKM minta bagiannya sapi, kan aneh itu. Ya, kurbannya kambing tapi bagiannya sapi. Karena kambing itu ada pantangan-pantangan buat orang-orang yang ada penyakit gitu kan. Jadi jangan dibatalin diganti kambing. Sapi saja 6 orang gitu. Nah ini masih banyak Pak yang belum paham itu DKM itu. Kalau sapi itu mesti 7 aja gitu. Itulah ya bukti bahwa Rasulullah itu sangat sangat cinta, sangat gemar sama kurban itu. Entah bagaimana itu, saya gak dapat penjelasannya. Bagaimana Rasulullah dalam kondisi bukan orang kaya bisa kurban 100 ekor unta. Sampai beliau nyembelihin sendiri kemudian kecapean. Cuma 60 ekor yang beliau sembelih. 40 ekor lagi diserahin sama sahabat. Padahal unta itu mahalnya minimalnya 10 kalinya sapi itu yang paling ringan saja. Unta itu harganya di zaman Nabi dulu entah sekarang ya. 10 ekor sapi baru dapat 1 unta. Ini 100 ekor unta. Jadi malu Pak ya Rasulullah dalam kondisi bukan orang kaya ya. Beliau bisa kurban 100 ekor unta. Malu kalau kita orang kaya seumur-umur kurban patungan mulu gitu ya. Beli motor gak patungan, beli rumah gak patungan, giliran buat sorga patungan ya. Boya orang kaya mau beli sapi 1 gitu ya. Atau kalau beli kambing 7 gitu ya. Jangan seekor. Hadirin yang dirahmati Allah. Itulah yang ke-9. Sampai 10 kali Bu ya. Sampai 10. Sedemikian pentingnya ibadah kurban yang ke-10 tuh. Sedemikian pentingnya ibadah kurban sampai Rasulullah bersikap keras kepada orang yang mampu tapi gak mau kurban. Itu poin ke-10. Nanti kita sambung selebihnya, mudah-mudahan ada umur ya. Menjelang Idul Adha masih ada kalau gak salah satu lagi ya. Mudah-mudahan masih ada. Jadi Rasulullah itu keras banget kepada orang yang mampu tapi gak kurban. Keras sekali. Hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah 2549. Kata Rasulullah, man kana lahu sa'ah falam yudahya fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mampu, barang siapa punya kemampuan tapi tidak mau kurban, jangan berani mendekati tempat sholat Idul Adha. Sampai begitu Pak. Kenapa saya katakan keras? Idul Fitri gak ada kayak gitu kok dalilnya. Ada gak Rasulullah pernah bersabda, barang siapa gak zakat fitrah, jangan berani-berani mendekati tempat sholat Idul Fitri. Gak ada Pak. Bahkan gak ada Rasulullah pernah bersabda, barang siapa gak saum Ramadan, gak usah ikut sholat Idul Fitri. Gak ada. Tapi kurban ada. Barang siapa mampu tapi gak kurban, jangan berani mendekat tempat sholat. Tempat sholat Idul Adha. Musola tempat sholat Idul Adha.
Jadi malu kalau orang mampu nggak kurban, tapi giliran sholat Idul Adha dia ikut, giliran nyate dia paling rakus itu. Malu itu ya. Sampai-sampai mazhab Hanafi dengan hadis ini menyatakan bahwa kurban itu bukan sunnah, tapi wajib. Orang mampu tapi tidak kurban, dosa sudah itu. Ya. Dan saya suka bilang ke jemaah, jangan menilai diri tidak mampu. Karena ketika awal Zulhijjah, jangan menilai diri tidak mampu kurban. Karena ketika awal Zulhijjah, setiap awal Zulhijjah gak pernah punya uang 3 juta lebih. Gitu. Belum tentu gak mampu. Saya gak pernah mampu kurban, apa buktinya? Awal Zulhijjah itu gak pernah punya uang 3 juta lebih kok. Gitu. Belum tentu gak mampu itu Pak. Harus dilihat dulu setiap bulan. Kalau setiap bulan penghasilannya dikurangi kebutuhan pokok, ada lebihnya, yang mana kalau lebihnya ini ditabung 1 tahun pun kebeli itu kurban. Orang seperti ini sebenarnya mampu. Gitu. Haji juga begitu Pak. Ya, saya khawatir di akhirat banyak umat Islam tidak pernah haji, kemudian diadili oleh Allah, kemudian mengklaim bahwa dia tidak mampu, gitu. Nanti dibantah Pak ya. Karena ternyata penghasilan tiap bulan dia dapat selalu ada lebihnya dari kebutuhan pokok. Tapi gak pernah dia terpikir berniat untuk menabungnya agar bisa haji. Orang seperti ini sebenarnya mampu. Yang betul-betul gak mampu itu adalah yang penghasilannya setiap bulan dikurangi kebutuhan pokok, tidak ada lebihnya. Ini baru tidak mampu gitu. Itulah ya yang terakhir ya. Kemuliaan kurban, pertanda kurban itu sangat mulia dan sangat penting adalah dari sikap kerasnya Rasulullah kepada orang yang mampu tapi tidak kurban. Saya kira sampai di situ dulu ya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ya. Ada yang bertanya enggak? Oh silakan. Habil ya. Iya. Iya. Iya betul. Itu ya itu keputusan Allah saja Pak, menambahi varian binatang kurban. Meskipun asal usulnya 2 kurban tertua ya. 2 kurban di zaman para nabi ini yang diceritakan di Quran itu kurban Habil dan kurbannya Nabi Ibrahim. Dua-duanya juga domba kan. Dua-duanya juga domba. Tapi umat Nabi Muhammad ditambahin kurbannya sapi sama unta. Itu keputusan Allah, gak ada kaitannya ya. Allah saja memutuskan bahwa varian hewan kurbannya ditambah. Ada di sabda Rasul kok ya. Tentang unta bahkan ada di Quran ya. Faidah wajabat junubuha katanya ya. Apabila unta kalian telah roboh, itu di surat Hajj. Untanya sudah disembelih, sudah roboh, fakulu minha wat imul qani awal mu'tar. Bahwa kurban unta itu ada perintahnya di Quran. Ada. Sapi ada di hadis kurban sapi. Bahwa kurban unta itu 10 orang maksimalnya, kurban sapi 7 orang, itu jelas ya. Jadi tidak karena kurban Habil dan kurbannya Nabi Ibrahim itu domba, maka mesti domba aja gitu. Enggak. Cuman memang pengaruhnya itu begini. Ada ulama, ada perdebatan ulama tentang hewan apa yang paling utama untuk dikurbankan. Nah ini beda jadinya. Ada yang mengatakan unta. Kenapa unta? Karena paling mahal gitu. Paling mahal. Sedangkan ibadah harta itu Rasul bersabda al-ujur ala qadri nafakati. Al-ujur ala qadri masyakah wa nafakati. Bahwa pahala itu innamal ajru ala qadri nasobik wa nafakatik. Itu hadis sahih. Rasul kepada Aisyah bilang begitu. Besar kecilnya pahala ibadah itu ya. Kalau ibadah fisik tergantung kelelahannya, beratnya secara fisik. Semakin ibadah fisik itu berat terasanya, maka semakin besar pahalanya. Kalau ibadah harta, tolok ukur besar kecilnya pahala adalah nominalnya. Semakin besar biaya yang keluar, semakin besar pahalanya. Unta itu jauh lebih mahal, maka pahalanya lebih besar. Tapi sebagian ulama membantah, bukan unta, tapi domba. Kenapa? Karena itulah kurbannya Habil dan kurbannya Nabi Ibrahim.
Nabi Ismail diganti bukan dengan sapi. Nabi Ismail diganti bukan dengan unta tapi dengan domba. Maka kurban yang begitulah perdebatannya Pak. Ya, ada perdebatan sedikit di situ. Wallahu alam itu mana yang benar gitu. Jelas Pak. Jadi tidak mesti hewannya ngikutin hewannya Habil dan Nabi Ibrahim ya, karena Rasulullah sudah menambahkan. Allah telah menambahkan untuk umat Nabi Muhammad dengan sapi dan unta. Ada lagi? Cuman jangan ngikutin yang liberal. Mereka menambahin lagi ayam gitu. Kacau itu mah. Nggak ada dalilnya itu. Ayam, bebek katanya. Alasannya apa? Biar terjangkau juga sama fakir miskin. Biar fakir miskin bisa kurban juga gitu. Secara logika sih bagus ya. Tapi nggak ada dalilnya. Ya. Ibu-ibu ada yang nanya Bu? Saya kira kalau nggak ada yang nanya cukup ya. Mudah-mudahan jelas nggak Bu apa yang saya sampaikan? Mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan menjadi tambahan motivasi kita untuk berkurban. Yang belum niat segera berniat, yang sudah berniat segera daftar. Yang sudah daftar segera setorkan uangnya ya. Dan yang sudah setor uangnya boya tambahin ya. Jangan patungan melulu gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan doa. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.